Jangan gue bilang bapak. Guys, kembali lagi bersama channel di kita Halmahera guys. Ini kita vlog lagi guys, jalan-jalan ke sana. Jadi kita main permainan, bro. Kita Foto saya dulu. Vlog jalan dengan guys. bapak siapa? Bapak. Kanda, jangan gue bilang bapak. Jangan gue bilang bapak. Kanda? Ya bosku. Jadi Mau kita kasih pertanyaan jalan-jalan saya. main. Kasih pertanyaan. Gini, saya mau tanya dulu sedikit. Jadi ayat-ayat tentang pendidikan. Kalau di era pandemi ini, Ya. pandemi COVID yang tidak tahu ini betul atau tidak, itu orang semua di pendidikan ini, kan dah? Yang ini itu kuliah virtual, Iya. online, Iya. ya. Online. Jadi Gimana? bagaimana itu Apa? pandangan semua orang sudah tidak sekolah? Anggap saja biar pendidikan pakai HP, tapi kan tidak efektif nih Kanda. Iya. Jadi bagaimana menurut Kanda? Sebenarnya ini kita tarik sebuah pernyataan yang mengenai COVID ini. Kita mau Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara walau kau terus saja. akan tetapi kita lihat reaksi pemerintah terhadap penyakit COVID ini. Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada. Sudah berlebihan. Artinya memang kita melihat bahwasannya sudah banyak sekali orang yang meninggal kena COVID. Akan tetapi di situ kita bisa lihat betapa runtuhnya, betapa ininya pendidikan, runtuhnya sebuah pendidikan karena gara-gara COVID ini. Kita dipermudahkan untuk belajar secara online. Akan tetapi namanya pendidikan tidak secara efektif kita belajar secara online. Nah, ini tidak efektif sekali untuk kita. Bagaimana supaya kita seorang siswa atau seorang pelajar itu harus memahami betul materi yang dikasih oleh guru apabila kita melalui lewat online seperti ini. Karena terasa banyak yang lebih bermain ketimbang keseriusan terhadap materi yang disampaikan oleh siswa oleh guru tersebut. Jadi menurut saya ini memang suatu musibah, ya kita bilang iya. Tapi kewaspadaan kita ini jangan terlalu berlebihan untuk mematikan sebuah misi atau sebuah tradisi yang sudah dibangun dari dulu tentang kependidikan ini untuk meluaskan atau untuk meluaskan apa? Juga bingung. Masyarakat semua sekarang sudah, masyarakat terkhususnya
para wali ya, para wali murid ya, sudah berkeluh kesah tentang penyakit yang kita alami saat sekarang ini. Karena di satu sisi pengeluaran untuk anaknya menempuh sebuah pendidikan itu lebih banyak ketimbang aktivitas normal aktivitas normal tentang pendidikan seperti itu. Dari dulu itu paling biasanya dikasih uang 5.000 pergi ke sekolah, selesai sampai sore. Nah ini satu kali kita belajar online harus membutuhkan data yang banyak. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti. Bukannya berarti kita menyepelekan sebuah penyakit yang ada di sini, yang kita rasakan sekarang ini. Akan tetapi kemudahan yang diberikan pemerintah untuk belajar online seperti ini, banyak siswa atau pelajar yang tidak fokus terhadap pembelajaran secara online. Nah ini yang harus kita petik, kita ambil maknanya, sehingga tidak sinkron antara penanggulangan COVID-19 ini dengan sebuah pendidikan itu tidak sinkron. Nah, karena kita bisa melakukan jaga jarak. Pendidikan ini kita harus melakukan di lembaga atau sekolah tersebut. Jangan sampai kita harus melewati online. Ini sangat ribet sekali menurut saya. Jadi ini bagaimana ini? Artinya sekarang kan zaman konspirasi nih. Iya. COVID. Iya. Ini kan hanya konspirasi. Iya. Tuh karena di luar nalar itu anggaplah. Iya. Jadi ada pepatah itu kan, Tuhan yang menyiapkan mati saja mereka tidak takut. Iya. Apalagi COVID ini yang tidak tahu dan arahnya kemana, tapi mereka takut. Nah, khususnya di bidang pendidikan ini. Nah, iya. Nah, ini banyak manusia atau banyak makhluk hidup yang berada di bumi saat sekarang ini. Banyak yang takut ketika ada wujudnya, tapi tidak ada wujud mereka tidak akan takut. Nah, bagaimana, kenapa saya bisa bilang begitu? Nah, kita disuruh untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid, itu dilarang. Nah, dilarang ini karena alasan COVID. Nah, kita lihat siapa yang memberikan penyakit ini dan siapa pula yang menyembuhkan penyakit ini. Apabila kita bersama-sama memakmurkan masjid, insya Allah penyakit seperti ini akan diangkat oleh Sang Kuasa, Sang Pencipta. Nah, itu kita lihat, kita membaca sudut pandang secara religi atau secara keagamaan seperti itu. Iya. Artinya apa? Tuhan itu menguji kita. Apakah dengan hadirnya penyakit ini, apakah kita lebih serius untuk datang ke rumahnya atau tidak? Nah, tapi rumah mana ini kan? Ya, rumah sholat, masjid. Oh, masjid. Ya, seperti itu. Akan tetapi kita ini dilarang untuk kebersamaan di masjid. Nah, ini yang suatu konspirasi atau suatu kejanggalan yang keliru. Seperti itu. Konspirasi. Coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama. Gabungan tuh apa? Oh, iya. Salah kah?
Boleh. Oke. Konspirasi itu apa kan? Siap. Ya. Oke. Oke guys, jadi utipuk gemai. Jadi oke, video leluconnya cukup sampai di sini. Itu tadi nalar apa tak lalar sembarang apa. Oke guys.